Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video saya kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek pertemuan ke-6 yang membahas tentang superclass dan subclass ya, atau kayak ya gitulah, dan juga membahas tentang pewarisan atau extends. Oke, di sini saya di materinya itu kan tentang parkir kendaraan ya. Oke, jadi sini saya juga buat program parkir kendaraan. Langsung aja ya. Ini saya sudah mengimport decimal format dan juga scanner. Scanner ini ya biasa untuk ya kayak masukin inputan gitu. Oke, di sini saya buat dua kelas ya, main dan submain. Jadi main ini adalah kayak mirip parent ya. Dan submain ini bisa disebut kayak mirip childnya ya. Jadi submain ini akan mewarisi main gitu. Jadi apapun variabel yang ada di sini ya, entah itu ini pesan, jam, bayar, key, df itu, maka si submain akan mengetahui gitu, mengetahui kelas-kelas yang ada di, atau bukan kelas gitu, variabel yang ada dalam main gitu. Jadi misalnya kan saya pasukan pesan, saya tidak perlu mendeklarasikannya lagi gitu ya, kayak gini. Itu nggak perlu. Nah di sini ada keterangannya tuh. Local variable hide as a field. Ya pokoknya intinya variabel yang sama udah ada gitu ya. Nih di sini main. Di sini juga lihat tuh. Subclassesnya tuh ya ini gitu. Submain ini. Nih main. Saya kasih nama ini biar lebih gampang paham aja ya. Oke, lanjut string pesan di sini untuk menampung apakah user akan memparkir kendaraannya itu mobil atau motor. Terus di sini ada double jam, apakah user mau berapa lama gitu ya user pengen parkir kendaraannya gitu ya. Terus bayar ini untuk menampung uang si user gitu. Terus kembaliannya apabila ini kembalian maksudnya akan menampung apabila user uangnya kurang gitu, kurang dari total yang ia bayar gitu. Maksudnya tagihan dia gitulah ya. Total itu adalah ya total harga keseluruhan dia gitu. Dia parkir jam segini gitu. Tadi harganya ditampilkan. Diskon ini untuk menampilkan cashback ya. Jadi untuk mobil apabila total seluruhnya itu ya dia beli itu lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan cashback 10% gitu. Sama seperti motor kayak gitu, apabila 50.000 maka dia mendapatkan cashback. Cuma untuk motor akan mendapatkan cashback sebesar 5%. Seperti itu. Di sini variabel kurang untuk penampung apabila user uangnya kurang, yang ya suruh ya itu ya ya kalau uangnya user kurang gitu, program ngasih tahu gitu user uangnya kurang sekian gitu, si keterangan kurang itu akan ditampung dalam variabel kurang. Untuk scanner saya mendeklarasikan variabelnya dengan nama key, dan juga desimal saya deklarasikan variabelnya dengan nama df. Sebenarnya namanya bebas ya, nama variabelnya ini gak harus key atau df gitu, bebas, mau nama sendiri pun gak apa-apa, bebas lah ya. Oke, lanjut. Ini adalah program yang akan dijalankan pertama kali ya. Jadi saya membuat objek submain yang saya deklarasikan namanya dengan nama SM itu ya submain, singkatannya aja. Oke, lalu saya panggil fungsi transaksi di dalam submain ini nih. Nah, jadi program awal itu ngejalankan transaksi ini dulu gitu, nanti setelahnya baru ini, setelah ini beres baru jalankan ini gitu. Oke ya. Nah, ini kan program jalan ke sini nih, jalan ke transaksi. Oke, kita pindah ke sini. Jadi di sini akan menampilkan selamat datang, tempat parkir teraman dan termurah.
Sebenarnya saya nggak pernah bikin tempat parkir sebelumnya, nggak apa-apa lah ya. Terus di sini ada pilihan ya, user mau kendaraannya tuh dia tuh tipenya mobil atau motor gitu. Misal apabila dia mobil, maka jangan yang ada di sini gitu. Untuk apa, sama pun dengan motor ya, kayak gini sama gitu. Jangan ini. Apabila tidak keduanya gitu ya, bukan mobil atau motor, maka tampilkan ini gitu. Oh ya, di sini saya buat perulangan ya. Jadi apabila user itu inputnya bukan mobil atau motor, maka tampilkan ini gitu. Oh ya, di sini kan saya mendeklarasikan variabel check dengan isinya true. Jadi apabila di sini lihat terakhir nih ya. Jadi apabila variabel check ini sama dengan false, maka perulangannya akan berhenti. Nih, perulangannya akan berhenti gitu. Ini ya, break. Nah, lihat. Di sini kan misalkan mobil ya, isinya mobil. Lihat, variabel check itu saya ubah menjadi false gitu ya. Jadi apabila saya pilih mobil false, maka pas di bawah, pas dicek ini sebenarnya isinya false gitu. Karena udah dirubah. Yang tadi true menjadi false gitu. Jadi program yang ngecek apabila cek sama dengan false maka berhenti gitu. Jadi sama juga untuk motor ya. Saya juga ubah variable check menjadi false. Jadi intinya apabila user milih mobil atau motor atau maka perulangannya akan berhenti gitu. Apabila tidak keduanya maka variable check itu akan tetap menilai akan berisi nilai true karena di sini tidak dirubah gitu variable check kan, dia tetap true seperti itu. Oke, lanjut di sini misalkan saya pilih mobil ya, di sini pilihan Anda itu adalah mobil. Ini backslash bukan sih, backslash T ini maksudnya adalah kayak tanda tab gitu ya, jadi kayak di Microsoft Word gitu tuh, nih tab gini nih sebenarnya begitu gitu, dibanding pakai spasi ya kepanjangan gitu. Saya pakai tab aja biar lebih rapih dan juga lebih singkat tulisannya ini di dalam codingannya. Oke, untuk harga untuk mobil patokannya 5.000 per jam. Oke, di sini saya buat perulangan. Oh ya, ini fungsinya tuh kayak mirip apa ya, penanda gitu ya. Jadi misalkan ada while gitu, terus saya ingin membuat while lagi di dalamnya, saya kasih penanda gitu di sininya. Nah, di sini kan break nih ya. Nah, ini break ini ngarahnya ke sini. Nih, maksudnya tuh ke sini nih. Bukan ke sini gitu. Ngerti nggak ya? Semoga aja ngerti ya. Oke, oh ya, di sini juga saya pakai try catch ya untuk menghandle error. Jadi kita kan sebagai manusia ya suka tipe gitu. Di sini kan jam ya, jam itu kan nilai berisinya kan angka ya. Nah misalkan user keprecut gitu, inputnya misalnya saya pengen 12 tapi inputnya 1 B gitu apa gitu ya, ada hurufnya gitu, maka programnya ngasih tahu gitu, input harus berupa angka gitu. Seperti itu. Coba ya kita langsung run aja. Oh iya, coba ini dulu ya, tes dulu. Nah, angkat tuh mobil yang ada tuh ya. Sama juga. Oh iya, sebelumnya ini saya case-nya kasih 2 ya. Saya kasih toleransi untuk user, takutnya dia mager gitu ngetik huruf besar di depan gitu kan, males amat kayak ini gitu, kecil semua. Jadi saya kasih toleransi gitu aja buat usernya biar lebih memudahkan untuk pengguna. Oke, di sini jam kan harusnya berisi angka ya. Misalkan saya pengen input 20 gitu, keplecut misalnya adik yang ngegeser gitu, ada hurufnya gitu. Nah, ini program kayak ngasih tahu input harus berupa angka gitu ya. Terus si user nginput lagi, oh iya tadi kan ada angkanya ya, jadi dia disuruh masukin mau berapa jam gitu dia pengen parkir. Nih apabila saya inputnya 20, nah maka si ininya perulangan ini akan berhenti. Terus total ya, si jamnya ini akan dibawa ke sini. Terus di dalam total itu jam dikali 5.000 gitu. Di sini kan 20 ya, 20 berarti 20 dikali 5.000. 5.000 yang ini ya.
maksudnya mah ini maksudnya mah harga patokan untuk kendaraan ya per jam ya. Nanti akan ditampilkan total pembayarannya berapa gitu ya. Nih mana nih ya, total pembayaran 100.000. Oh ini oh ya diskon 0,1 itu 10% ya, ada anggapnya 10%. Untuk 5% itu saya kasih 0,05. Itu 0 apa itu 5% ya. Oke, saya di sini buat perulangan lagi seperti ini ya, seperti yang tadi nih. Coba mana tadi? Seperti yang tadi itu kan misalkan saya pengen angka gitu terus nggak sengaja saudara apa gitu nyenggol gitu. Nah ini maka program akan kasih tahu inputan berupa angka. Oke. Uang Anda. Di sini juga ada keterangan ya, ada fungsi kalau misalkan uang dia kurang gitu. Nih, uang dia kurang gitu jadi uangnya kurang, maka perulangannya tuh akan jalan lagi gitu ini. Mana tuh? Ini. Kan misalkan ini gitu. Tapi tidak menjalankan perulangan yang sorry yang ini nih. Nggak kelihatan. Bisa ke 50.000 ya. Ini harusnya kurang 50.000. Nah, bener kan? Uang Anda kurang 50.000. Nah, di sini user ditagihin sama program tuh. Ini kurang 50.000 nih. Masukin lagi lah. Nyampe pas uangnya. Oke, saya turutin ya. 120.000. Coba lihat di sini dulu di program dulu. Nih. Uang Anda kurang sebesar nih. Untuk ngitung kurangnya saya hitungannya tuh total dikurang bayar gitu. Karena kan total tuh kan lebih gede ya, lebih gede dibanding bayar. Nah, untuk kembalian saya sebaliknya gitu. Karena kembalian tuh kan ya, pastinya kan kalau kembalian tuh si user tuh kan bayar lebih ya, lebih gede daripada total gitu. Ataupun sama gitu kan. Seperti itu. Apabila kurang, perulangannya akan tetap dijalankan, tapi tidak untuk tidak untuk tapi ini juga tapi ini dijalankan juga gitu ya. Kalau misalkan uangnya itu lebih atau pas ya, maka berhenti perulangan ini. Tidak, user program tidak akan menanyakan uang Anda gitu. Nih. Coba ya. Transaksi Anda melebihi 50.000. Nah, di sini saya panggil variabel total nih ya. Mana tuh? Nih. Total kan tadi kan di sini kan 100.000 ya. 100.000 kan lebih dari 50.000, maka program akan ngasih tahu nih transaksi Anda melebihi 50.000. Tapi terus karena saya pilihnya mobil nih. Karena saya memilihnya mobil, maka Anda maka akan tampilkan Anda mendapatkan cashback 10% gitu. Apabila bukan mobil, maka tampilkan Anda mendapatkan cashback 5%. Itu. Oke, ini untuk kalau misalnya transaksinya lebih 50.000 gitu ya. Cuma misalkan saya mobil gitu ya, mobil lagi terus pengen 2 jam doang gitu ya, gak mau lama-lama gitu, ini uangnya gitu misalnya dipasin, maka kan tampilkan kembalian doang gitu nih, karena 5.000 itu kan kurang lebih kecil daripada 50.000. Oke, saya ulang lagi, saya pengen ngetes untuk motor tuh saya kasih gede ya. Pilihan motor harga 2.500 per jam, berapa jam? Berapa ya? Saya kasih kecil juga deh. Nah, ini kan 12.500 ya. 12.500 tuh hasil dari 2.500 kali 5. Misalkan saya bayar kurang, maka program kasih tahu juga tuh kurang 2,5. Misalkan saya bayar 5 lebih 15.000, maka kembalian Anda segini. Terus kenapa nggak ada ininya? Ya karena 12,5 itu kan kurang dari 50.000 gitu.
Oke, saya run ulang deh. Ini motor lagi, tapi saya ordernya banyak gitu. Berapa? 50 jam gitu ya. Nah, ini kan 125.000. 125.000 kan lebih dari 50.000, maka nanti akan menampilkan ini gitu nih. Kenapa nggak ini? Karena saya belinya motor, bukan mobil. Nih, nih. Uang Anda kurang misalkan ya. Uang Anda kurang sebesar 25.000. Oke. Uang Anda ditagih lagi sama program itu, masukin uang ente lagi gitu ya. Misalkan 150.000. Nah, program akan menampilkan keterangannya ya. Transaksi Anda melebihi, ini enggak pas ya di bawahnya. Enggak apa-apa lah ya. Ini kurang-kurang ke sini. Transaksi Anda melebihi 50.000 nih, karena di sini totalnya kan 125.000. Anda mendapatkan 5%, kenapa 5%? Karena saya memilih kendaraan itu tipenya motor. Lalu di sini banyak ada keterangan ngasih tahu kalau pembayarannya total sekian, uang yang saya masukin sekian, cashback yang saya dapatkan sekian, nih ya, 5% dari pembayaran. Kembalian Anda sekian, segini ya, 25.000. 150.000 dikurang 125.000 itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Programnya sederhana ya. Untuk source code saya biasa taruh di GitHub saya. Nanti linknya biasa saya taruh di deskripsi video. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu, ada yang kurang jelas atau apa, ada yang kesalahan gitu ya dalam menjelaskannya, mohon tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.